pada hari ini itu kami sebetulnya Pak Camat sudah menyusun SK. Pengennya tadinya hari ini itu surat keputusan Bapak bisa menandatangannya sekaligus secara simbolis diserahkan pada hari ini. Sehubungan dengan adanya anggota yang tidak siap hadir, diantaranya Pak Asgun, Pak Dadang UPK dan sebagian lagi Musda, maka rencana kami itu dirubah. Insya Allah esok lusa setelah kita kumpul mungkin diselesaikan, dikoordinasikan lagi. Selanjutnya komunitas yang dalam kesempatan ini telah hadir tadi kelihatan dari PP, pecinta alam, balad leuweung, YouTuber, paguyuban Raja Wali, PSI juga hadirin yang dalam kesempatan ini sama-sama telah kumpul, yang saya hormati pula barangkali Pak Sersan juga hadir dan tokoh-tokoh dari LMDH, dari Perhutani Pak Arif ada, dari LMDH Ketua LMDH Kecamatan Cipongkor Kang Lilin, Ketua Kabupaten di SDA. Barangkali kemarin kita sudah konfirmasi Pak kaitan dengan LMDH Cijambu, insya Allah hadir. Cibenda Pak Husairi juga sudah siap hadir, barangkali ada utusan. Kalau beliau tidak hadir dari Sarinagen, siap Pak Lilin ya? Siap. Yang saya hormati, dalam sebagaimana berbahagia ini marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semata anugerah dan irodahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi nanti arahan binaan sekaligus rencana kerja dari tim yang di bawah pembinaan Pak Camat ini bisa berjalan apa yang menjadi kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ke Habibana baginda besar Nabi Muhammad SAW. Perlu disampaikan apa yang menjadi program kerja ke depan. Perlu diketahui bahwa kurang lebih 2 sampai bahkan ini kita merintis ada sebuah tim yang di dalamnya adalah Pak Cipongkor dan berangkat sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari kajian wisata. Nah di tempat ini barangkali nanti ada Pak Kunceli untuk di lokasi ini nanti ada ini Cinta Asih, sedangkan potensi ada di Sarinagen, potensi ada di Cijamu atau dampak lainnya. Walaupun kegiatan bisa dilaksanakan di Cinta Asih tapi bisa berdampak ke desa yang sebelah. Nah, dengan demikian kami atas nama tim ini mencoba dalam kesempatan ini riung mungpulung untuk ngobrol bareng, barangkali kita rencanakan ke depan seperti apa, bahwa 5 desa ini tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun ini rencana ke depan harus berkembang. Ketika Pak Camat sudah mengesahkan tim termasuk dari Perhutani dan LMDH yang ada sudah sepakat bahwa ini akan dikembangkan, nah, itu menjadikan suatu tenaga bagi kami, tim menjadi satu modal bagi kami ketika kami bisa melangkah, bisa dibawa ke rapat kerja kami dengan tim-tim nanti, mulai dari mana aksesnya, terus teknis di wilayah seperti apa, supaya ada progres untuk ke depan. Nah dalam kesempatan ini kami mohon pencerahan, mohon binaannya sekaligus untuk yang 5 desa ini pengen ada langsung sepakat lah gitu, supaya kami tidak disasaha. Karena tim ini berbeda-beda, sebagian ada yang tahu, sebagian yang tidak. Barangkali nanti kalau satu saat kesini ulah disasaha, karena ini tim. Kalau tim ini berarti ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pengurus yang ada di wilayah ini, di lokasi. Itu barangkali Pak Camat sebagai pengantar dari rencana ini satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi. Bandung Barat dari bangbara.com.id. Mantap.
Kang Muhammad Adin ini yang selalu menemani kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Cipongkor dan selalu mengekspos ke tingkat KBB sehingga masuk hal-hal yang positif yang saya hormati Kang Adin. Wilujeng Sumping ya Kak Wongkon Cipongkor. Walaupun ini orang Tegal tapi ini ulah komunitas masuk di daerah Sunda ini. Ya gitu ya. Alhamdulillah sudah mengikuti Kemis Sunda ini. Puji syukur dipanjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita tidak disangka dan tidak diduga dari awal dan sebelumnya kita mengapresiasi ataupun juga dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan daripada visi misi Bandung Barat Akur yang jargonnya adalah Bandung Barat 4 di mana bahwa Bandung Barat ini sagala boga sagala aya. Nah itu diantaranya. Namun tentunya untuk menuju kepada sagala boga sagala aya ini ada proses, ada upaya, ada perjuangan yang harus dilakukan. Dan segala sesuatu juga tidak langsung jadi, tapi tetap harus ada rintisan-rintisan. Di antaranya kami mungkin baru 1 bulan lebih ya Pak Kasih dilantik menjadi Camat Cipongkor, camat definitif 17 Juli kemarin. Padahal dari sebelumnya sudah banyak di pikiran dan di benak program-program yang akan dikembangkan. Bagaimana caranya Cipongkor ini bisa maju sejajar dengan kecamatan-kecamatan lain. Namun tidak dikata pada waktu itu kami adalah masih bawahan di mana sekcam tidak bisa melebihi daripada pimpinan, hanya ada di benak saja. Tapi alhamdulillah begitu saya diangkat PLT sebelum definitif PLT, mulai apa-apa yang ada di benak, program-program yang ada di otak saya itu mulai bisa dikeluarkan dan dijalankan. Di antaranya ingin menyatukan dulu masyarakat Cipongkor, di mana bahwa masyarakat Cipongkor adalah masyarakat yang bisa diajak untuk bergotong royong, bisa diajak untuk berdiskusi, bisa diajak untuk membantu kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tapi kenyataannya pada waktu itu pertama saya masalah yang dibidik adalah Mekarsari kan. Mekarsari pada itu memang agak sedikit arogan Pak masyarakat. Sebetulnya bukan hati yang aslinya bukan, karena melihat kekesalan di dalam pemerintahan desa yang tidak ada ujung pandang, tidak jelas. Sehingga kami begitu dilantik menjadi PLT Camat Cipongkor, pertama saya untuk meredam, menjernihkan dulu desa Mekarsari pada waktu itu, karena sudah tidak ada kepercayaan baik tokoh atau masyarakat kepada pemerintahan yang ada di tingkat desa. Kaitan dengan hal tersebut, alhamdulillah dalam waktu berapa hari ya setelah dilantik PLT, kami mengambil inisiatif untuk segera, karena di sana ada kekosongan Pak, kekosongan pemerintahan desa hampir 7 bulan dijabat oleh PJ ya, pejabat dari kecamatan. Walaupun sebetulnya, nah itulah. Jadi yang namanya PJ itu tidak mesti orang kecamatan sebetulnya. Yang penting dia punya kemampuan ya untuk menjalankan roda pemerintahan, itu dari PNS nanti diajukan dan ditunjuk oleh pihak kabupaten, diajukan melalui Pak Camat. Tidak mesti orang kecamatan. Orang luar pun boleh, yang penting ASN. Apakah itu dari guru, apakah itu dari UPT, dari kesehatan ataupun dari yang lainnya. Karena apa? Walaupun dipaksakan pada waktu ditunjuk dari kecamatan hanya pincang Mekarsari. Nah waktu itu ya, sehingga segala sesuatu dan mulai pendataan online sampai ke perhubungan adalah sekcam waktu itu. Nah itu jadi kesulitan waktu itu ya. Tapi alhamdulillah gitu, makanya ke depan nanti ya
kalau siapa saja nanti camat, kalau nanti ada yang kekosongan desa, nggak usah orang kecamatan,